Jumpa kembali para sahabat, jangan lupa tetap konsisten, waras berpikir untuk bangsa. Ternyata terkait dengan orkestrasi, 3 periode masih saja cukup menarik dan sangat seksi di dalam ruang publik, para sahabat sekalian. Mari kita sekarang berdiskusi dan melihat bagaimana otak-atik atau bagaimana mencari celah peluang dalam rangka memuluskan jalannya 3 periode. Saya kira kalau kita melihat konstitusi kita cukup clear dan cukup tegas gitu ya, bahwa yang namanya presiden dan wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Jadi clear, nggak mungkin terjadi 3 periode kalau berdasarkan konstitusi. Bahkan kalau kita melihat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 7/2017, yang saya kira secara jelas di sana diatur para sahabat di dalam pasal 169 gitu ya, huruf N itu cukup jelas bahwa syarat presiden dan wakil presiden itu belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Terkunci sudah kalau kita berbicara dalam perspektif peraturan perundang-undangan dari mulai konstitusi hingga undang-undang pemilihan umum. Para sahabat, tapi saya kira kalau kita melihat bagaimana bergumalnya sebuah orkestrasi politik di Republik ini terkait dengan dorongan paksaan atau kehendak untuk memuluskan jalannya 3 periode ini. Yang pertama, skemanya yang sudah terjadi adalah mencoba mengintip melalui kanalnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita tahu semua amandemen itu bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan amandemen adalah sesuatu yang konstitusional, karena sebetulnya sudah dijelaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi para sahabat, dorongan publik inilah yang kemudian tidak menghendaki. Kalau saja hanya amandemen dilakukan untuk kepentingan politik ansih, bukan untuk kepentingan kenegaraan. Padahal kita tahu amandemen diperbolehkan. Amandemen adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat dalam rangka membangun negara ini menjadi negara yang lebih baik ke depan. Formulasi skema konstitusi kita untuk merespon apa yang terjadi saat ini dalam rangka menyusun semangat kebangsaan kita menuju cita-cita kemerdekaan yang diatur tentunya dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan bernegara. Para sahabat sekalian, mentalnya amandemen kemudian juga saya kira kita bisa menyaksikan bersama, ternyata tidak menyurutkan upaya untuk membuat atau membuka ruang dan potensi dalam rangka 3 periode. Memang hebat. Gairah libido berpolitiknya tidak pernah surut, meskipun gelombang penolakan dari anak bangsa ini di Republik ini, tapi tetap konsisten berjuang terus hingga akhirnya belum lama ini mencoba melakukannya dengan melalui skema yang disebut dengan referendum. Jadi bagaimana referendum itu substansinya adalah bahwa meminta pendapat kepada rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setujunya terhadap kehendak MPR dalam rangka melakukan amandemen. Sempat ramai juga referendum, meskipun sesungguhnya dalam perspektif konstitusional tidak punya lagi legitimasi secara konstitusional. Kenapa? Karena peraturan tentang referendum itu di dalam TAP MPR nomor 8 tahun 98 yang isinya sesungguhnya mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 93 yang mengatur tentang referendum. Bahkan juga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 99 yang mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 85 tentang referendum. Maka gagal sudah 2 upaya, 2 usaha untuk menerabas konstitusi dengan melakukan sebuah orkestrasi politik di Republik ini dalam rangka mendorong dan mengusung 3 periode. Para sahabat sekalian, ternyata masih juga belum surut. 2 skema sudah gagal melalui amandemen, yang kedua melalui referendum, dan bahkan yang ketiga sekarang menggunakan tafsirnya tentang calon presiden, gitu ya, bahwa presiden wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
dalam masa jabatan yang sama, sehingga kalau begitu bisa dong jadi wakil presiden, gitu ya, pakai skema dalam pasal 7 Undang-Undang 45. Lantas kemudian kalau sudah jadi kan kita bisa pakai skema pasal 8 ayat 1. Presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka secara langsung atau secara mutatis mutandis bisa digantikan dengan wakil presiden. Jadi pasal 8 ayat 1 juga bisa dijadikan sebagai formulasi untuk membuka ruang kanal bisa 3 kali loh jadi presiden. Jadi begini, besok 2024 jadi wakil dulu, gitu ya. Kalau menang, presidennya 1 tahun lah paling enggak, kemudian mengundurkan diri, gitu ya. Maka wakil presiden akan secara langsung menjadi presiden. Namun demikian, banyak juga masyarakat melihat bahwa sesungguhnya jabatan publik kenegaraan tidak hanya melulu terkait dengan norma yang diatur dalam konstitusi, tetapi di dalamnya mengandung muatan moral dan etika bernegara. Apakah sebuah kepemimpinan nasional kemudian meletakkan moralitas kebangsaan di bawah kepentingan politik, maka akan terjadi degradasi kewibawaan sebagai bapak bangsa, sebagai sebuah tokoh kenegaraan yang seharusnya menjadi landasan berpijak anak bangsa dalam rangka membangun bangsa ini ke depan. Meskipun clear kalau kita melihat pasal 8 ayat 1, wakil presiden secara ex officio bisa menggantikan presiden kalau presidennya misalnya berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tetapi kalau pasal ini pun dilaksanakan, maka akan menabrak pasal 7 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya memegang masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan, 1 kali masa jabatan. Bentrok dong pasal 8 ayat 1 dengan pasal 7. Maka kemudian siapa yang bisa melakukan penafsiran? Tentunya Mahkamah Konstitusi. Nah, kita khawatir karena dalam skema konstitusi kita tidak dikenal pejabat pelaksana presiden, yang ada hanya triumvirat 3 menteri. Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Jadi Pertahanan, Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, gitu ya. Maka Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri akan menjabat sementara kalau presiden dan wakil presidennya berhalangan tetap secara bersama-sama. Hanya 30 hari dalam konstitusi, karena MPR harus segera melakukan pemilihan paling lambat 30 hari. Pemilihan oleh MPR antara presiden dan wakil presiden, sehingga tidak dikenal pelaksana atau pejabat presiden yang berbeda seperti dalam skema pejabat kepala daerah, meskipun orkestrasinya cukup mengerikan dengan menggunakan surat edaran Menteri Dalam Negeri sekarang boleh diterabas tentang pemberhentian pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Dan para sahabat sekalian, maka kita juga patut melihat ruang mana yang akan ditafsir. Kalau misalnya hanya dalam rangka kepentingan bangsa dan negara karena tidak ditemukan pejabat kepala daerah, maka dimungkinkan wakil presiden menjadi presiden meskipun sebelumnya pernah menjabat 2 kali sebagai presiden. Atau yang paling mudah dan dapat mulus sesungguhnya, bisa saja pergantian itu dilakukan kalau misalnya kurang dari 2,5 tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2009 tentang pengujian peraturan perundang-undangan, bahwa MK menghitung satu periode masa jabatan itu adalah 2 tahun, 5 bulan. Berarti kalau tidak 2 tahun, 5 bulan, dia tidak dianggap sebagai pejabat definitif. Sehingga bisa saja ruang berikutnya adalah wakil presidennya besok akan naik nanti kalau masa jabatannya sisanya kurang dari 2 tahun, 5 bulan. Maka skema 3 periode bisa berjalan lancar. Yang ketiga para sahabat. Jadi yang pertama tadi saya katakan melalui skema amandemen gagal, skema referendum juga gagal, dan yang ketiga adalah skema menjadi wakil presiden yang akan kemudian nanti menjabat presidennya, kemudian mengundurkan diri setelah menjabat lebih dari 2,5 tahun, maka wakil presiden semakin punya legitimasi untuk menggantikannya,
Meskipun tadi saya katakan akan ada tafsir dari MK ketika terjadi perbedaan norma di dalam pasal 7 dan pasal 8 konstitusi kita. Oke para sahabat, ada lagi yang keempat loh. Kalau kita mau kutak-katik tentang bagaimana memuluskan 3 periode melalui skema kontestasi politik 2024, jalannya adalah melingkar menggunakan instrumen pemilihan umum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikenal dengan istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Jadi kalau sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bahkan gangguan lainnya, ini yang kemudian bisa ditafsir ya. Kalau dalam pilkada ditafsir ya termasuk pandemi ya, COVID dianggap sebagai sebuah gangguan. Sehingga, nah kalau misalnya mengakibatkan sebagian tahapannya terganggu, maka itu akan dilakukan pemilihan lanjutan. Sehingga tahapannya diberhentikan, kemudian akan dimulai lagi tahapan pemilu yang berhenti itu akan dilanjutkan. Tetapi harus diberhentikan terlebih dahulu. Berapa lama pemberhentiannya? Kalau misalnya pemerintahannya melampaui Oktober 2024, maka akan berakibat kepada masa jabatan presiden. Gitu. Yang tadi saya katakan tidak ada PLT dan tidak ada perpanjangan, gitu ya. Nah, lantas kemudian ada juga istilah susulan. Ini kalau misalnya sebagian seluruh tahapan di Republik ini terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang berakibat kepada seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu bisa disebut akan diadakan pemilu susulan. Kalau tadi pemilu lanjutan itu dimulai lagi sejak berhenti, jadi tinggal melanjutkan. Tapi kalau susulan itu dilaksanakan untuk seluruh tahapan. Maka memang kita sebagai masyarakat Indonesia yang punya kesadaran politik untuk membangun republik ini dan selalu waras berpikir untuk bangsa, harus tetap melihat dan memperhatikan bagaimana sketsa perjalanan proses tahapan pemilu yang sekarang sedang verifikasi administratif. Para sahabat sekalian, ada lagi skema yang agak cukup menarik adalah ketika lanjutan dan susulan kemudian ada penundaan jadwal, kemudian dilanjutkan berikutnya, kalau lewat Oktober, maka itu juga sama. Karena masa jabatan presiden akan berakhir. Sehingga ini juga butuh tafsir Mahkamah Konstitusi. Karena triumvirat tidak dalam rangka menjalankan sebagai pelaksana tugas presiden, tapi hanya dalam rangka melaksanakan sebentar saja 30 hari, karena wapresnya harus segera melakukan, MPR harus segera melakukan pemilihan presiden wakil presiden. Nah, para sahabat sekalian, yang kelima ini juga saya kira menjadi peluang potensi otak-atiknya 3 periode. Apa itunya? Namanya adalah kalau misalnya KPU dan Bawaslu menyatakan tidak siap melaksanakan pemilu, maka juga itu akan berimplikasi terhadap penundaan. Meskipun tadi saya katakan normanya tidak ada. Apa saja misalnya? Contoh. Kemarin juga sudah ada riak-riak kecil saya kira yang meletus di permukaan Republik ini. Pemilu pilkada sebaiknya ditarik September nih ya. Nanti pada saat cross antara pilkada dengan pemilu, itu saya kira akan meruncing dan itu bisa berakibat kepada kerusuhan atau riak-riak. Apalagi itu bersamaan dengan seleksi penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Misalnya peserta penyelenggara pemilu di seluruh kabupaten kota, baik KPU dan Bawaslu komplain, bisa ke KPU secara administratif, bisa ke Bawaslu, bisa juga ke Gakumdu, bisa juga ke DKPP, bahkan bisa juga melalui gugatan pidana dan juga mungkin bisa melalui gugatan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang tidak boleh diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara itu hanya terkait dengan penetapan perolehan suara. Di luar itu bisa saja rejim pemilu bisa masuk ke dalam pilkada. Para sahabat semua, demikianlah kalau kita kotak-katik potensi dan ruang untuk masa jabatan 3 periode. Gitu ya. Semoga ini menjadi bekal kita bersama dalam rangka membangun bangsa ini lebih baik ke depan dan membuka ruang publik dalam rangka berdiskusi. Salam sehat semua, jangan lupa tetap waras berpikir untuk bangsa.